Assalamualaikum, selamat sore Dokter Tovan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Hasogi seri ke-214. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi yang menjadi wadah diskusi, membahas, dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Alhamdulillah, senang sekali saya Dewi Tanilasari sebagai MC pada sore hari ini dapat kembali di layar Zoom Anda. Terima kasih kepada Profesor, Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi, dan Dokter Objin yang ikut serta dan update ilmu di Asogi dari minggu ke minggunya. Dalam 60 menit ke depan, kita akan berdiskusi mengenai topik yang sangat menarik, yaitu peran pembedahan pada sarkoma uteri. Sore ini kita akan dimoderatori oleh Dr. Dery Edianto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di RSUP Adam Malik, Medan. Selamat sore, dokter. Sore, Bu Devita. Baiklah, kemudian kita ada materi yang disampaikan oleh narasumber yang pertama oleh Dr. Eri Perdana Usan, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Banyumas. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dr. Dewi. Terima kasih, Dok. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Muhammad Nailul Fahmi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dr. Dewi Nilasari. Terima kasih, Dok. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator dan narasumber untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi ASHOGI ke-214. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia mengikuti acara ini dari minggu ke minggunya. Kami ingatkan untuk mengakses pelataran sehat. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa secara langsung menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau bisa mengetik pertanyaannya di future Q&A yang sudah kami sediakan. Baiklah, untuk acara yang pertama kami simak bersama pembukaan oleh Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi di subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beliau juga merupakan Sekjen Hogi dan Ketua Pokja Penurunan Kanker Serviks POGI. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore, Dr. Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas terdengar? Terdengar, dokter? Ya, mohon izin. Ini saya ada di outdoor. Tiba-tiba diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata ya. Mohon maaf, mohon maklum atas ketidaknyamanannya ya. Saya eh, saya diminta untuk memberikan ini ya pembukaan ya, Dr. Wita ya. Sudah ya. Ya, ini giliran Betul, saya ya. dokter. Ya, Pembukaan, baik. dok. Baik, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi. Profesor Dokter sekalian. Di sini ada kakak saya tersayang, Dokter Dery dari ujung Sumatera, ya. Kemudian ada adik-adik saya juga tersayang, Dokter Eri dan Dokter Fahmi. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat ya.
Jadi dalam hal ini Amin, saya, dokter. amin, amin ya. Saya mohon izin untuk mewakili Bapak Ketua Umum kita yang memang luar biasa ya, lagi banyak banget ya tindakannya. Jadi alhamdulillah beliau juga masih dalam kondisi sehat. Salam hormat, salam sehat untuk semuanya. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan segala macam nikmat kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah kita diberikan luar biasa ya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayangnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya juga tidak akan berlama-lama. Di sini sudah tidak sabar kelihatannya Dokter Eri dan Dokter Fahmi ya untuk membagi ilmunya ya. Jadi bulan ini adalah bulan operasi nih Dokter Dery ya. Bulan operasi. Jadi diawali dengan operasi ovarium, kemudian endometrium, kemudian vulva vagina, kemudian serviks, walaupun nggak berurutan gitu ya, tapi memang akhirnya sampai juga pada sarkoma yang memang kita kenal rare tumors ya, tumor yang sangat jarang begitu ya, tapi ternyata di Indonesia ada-ada aja gitu ya. Kita sudah tahu bahwa sarkoma ini jelas jarang, tapi sangat menantang ketika kita menghadapi kasus ini. Dan mohon maaf teman-teman sekalian, dokter SPOG non-onkologi perlu hati-hati juga ya, bahwa ternyata sarkoma saat ini bergeser pada usia muda ya. Jadi yang kita temui suatu fibroid atau menium ternyata suatu sarkoma, leiomyosarkoma, itu yang perlu kita antisipasi. Apa saja yang kira-kira imagingnya harus kita waspadai, kemudian apa saja modalitas yang harus kita berikan kepada pasien dan seterusnya ya. Jadi saya rasa sudah banyak tahu sarkoma dimanapun berada memang tidak respon terhadap kemo, tidak respon terhadap radiasi, tapi pada yang high grade biasanya juga kita segala senjata kita berikan juga kemo radiasi ya, Dokter Dery ya. Ya mungkin itu dari saya. Saya kayaknya tidak menutup tanpa pantun karena di sini ada Dokter Dery. Ya Dokter Eri sama Dokter Fahmi wajib pakai pantun nanti ya. Ya, di sini ada 233 yang sudah mendaftar ya, walaupun di sini baru 60 yang hadir ya. Tapi yang sudah mendaftar sebenarnya sudah 233. Saya mohon izin untuk membacakan pantun. Semalaman saya mungkin agak kurang tidur ya. Mohon izin ini pantun ke 130 sesuai dengan sekarang 214 ya, Hogi nomor 214. Jadi di sini cakepnya ya Dokter Dewita ya. Mungkin kalau Dokter Fahmi, Dokter Eri agak-agak berbisik nggak apa-apa. Dokter Eri agak harus kenceng ya. Siap, siap. Ya, beli jamu di pasar Minggu. Cakep. Cakep, Jamu diminum terasa pahit. Cakep, Cakep. cakep, Sarkoma uteri jangan ditunggu. cakep. Segera operasi angkat penyakit. cakep. Wah, mantap. Ada Ya, regenerasi. satu lagi. Oh, Mungkin mantap. ini yang ke 199 ya. Kemoradiasi tidak mempan lagi. Cakep. 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 Ya, Dokter Dewita harus wajib nih cakepnya ya. Oh iya, Dok. Sel kanker bandel terus merajalela. Cakep. Cakep. Jalan operasi satu-satunya. Cakep. 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 Buang tumor sarkoma agar sehat kembali. Cakep. Ini nih pantunan terakhir bohong banget ya, karena sarkoma nggak bakalan sehat kembali rasanya. Ya insya Allah ada keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas segala dukungan selama ini Profesor Dokter sekalian sebagai narasumber. Mudah-mudahan amal jariahnya selalu menjadi catatan yang luar biasa di sisi Allah, dan bagi teman-teman SPOG non onkologi yang senantiasa sangat setia mengikuti acara kita, mudah-mudahan juga menjadi amal jariah dimanapun dokter profesor berada dan menjadi Amin. amal jariah juga buat pasien kita ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak sekali Dokter Dery, Dokter Fahmi, Dokter Eri, luar biasa apresiasinya. Juga Dokter Wita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Taufan yang sudah berkenan untuk membuka acara Asogi sore kali ini. Baik, selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh moderator kita sore hari ini kepada Dokter Dery. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Dewita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam guru warahmatullahi besar. Selamat sore guru besar, senior, sejawat yang senantiasa mengikuti acara kebanggaan Hogi ya, As Hogi. Juga terima kasih kepada Adinda Dr. Taufan yang telah mengikuti jejak membuat pantun bagus. Nah, tadi sudah disampaikan seperti disampaikan Dr. Tovan tadi, bulan ini kita adalah bulan operasi. Kita hari ini di akhir April masuk ke kasus operasi yang seperti buah si malakama, ya.
di kalau buah malakama itu ya apanya dimakan mati ayah, tak dimakan mati ibu. Artinya semua serba salah ya. Laksanakan Cakep. ya. Oh, Salah bukan ya. bukan pantun, bukan pantun. Bukan pantun, ini Enggak. peribahasa. Iya Ini sengaja, saya peribahasa. sengaja. Ya, jadi walaupun demikian kita tetap harus memberikan upaya-upaya karena kan kita ketahui insidennya sangat kecil sehingga pengalaman kita untuk tata laksana bukan kita sih, pengalaman dunia untuk tata laksana sarkoma itu menjadi minimal sehingga kita guiding untuk melakukan tata laksana yang memuaskan pasien itu masih minimal. Nah, untuk itu ini kita sudah hadir dua orang pakar kita ya, Dokter Eri ini adalah SPOG sub SPOG sub onkologi. Beliau bertugas di Rumah Sakit Daerah Banyumas ya, Dokter Eri ya. Dia dokter. Kemudian narasumber kita yang kedua, Dokter Nailul. Saya panggil sederhana aja lah ya, Nailul. Itu beliau bertugas nih orang Jogja ya, orang Jogja ini lagi tren nih di viral ini. Mudah-mudahan terakhir itu ya. Nah, ya, sekarang kita akan biasa seperti biasa, kita berikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit slide sebagai pembuka wawasan kita untuk adanya acara diskusi di akhir sesi kita. Nah, saya berikan kesempatan siapa aja dah, ini kita sudah demokrasi, siapa Dr. Lailul kah atau Dr. Eri yang telah mempersiapkan bahan lebih dahulu, silakan, cip-cip aja dah. Siapa yang luan, Dr. Eri kah atau Dr. Nailul? Izin duluan boleh dokter? Oke, silakan Dokter Eri dengan segala Uh, hormat. Silakan. Presentasi. Ya, Oke. silakan Dokter Eri. Izin sharing dokter. Ya, silakan. Oke. Oke, PowerPoint saya sudah bisa tampak ya. Oke. Ya, tapi belum Suara. slideshow lah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru besar, teman sejawat. Kita akan membahas sedikit topik di sini, kita sharing, belajar bersama-sama. Tadi sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Tovan dan Dr. Dery, yang kita mau bahas ini kasusnya jarang. 10 tahun ini aja saya cuma nemu 5 kasus dan outcome-nya sama-sama semua uh, tidak baik. Kita akan membicarakan tentang uterine leiomyosarcoma yang di sini yang kita akan sorot tadi adalah surgical manajemennya karena respon terhadap senjata kita yang lain, kemo dan radiasi juga tidak begitu baik. Untuk klasifikasinya, uterine sarcoma itu berasal dari myometrium atau dari jaringan konektif tisu dari endometrium. 10%, angkanya kecil. Kemudian tadi juga disampaikan, walaupun kecil, eh, perilakunya agresif, prognosisnya jelek, tidak respon terhadap eh, kemoterapi ataupun radiasi. Oke, kemudian ini adalah kategori dari WHO eh, tentang tumor dari korpus uteri. Eh, yang sarkoma ini tadi yang berasal dari smooth muscle tumor. Kemudian epidemiologinya tadi juga disampaikan langka, jarang. Bahkan kalau kita baca referensi dari Eropa tuh mereka mempunyai task force khusus untuk meneliti tentang kasus ini. Eh, ada ginekologi onkologi khusus leiomyosarkoma, ada patologi anatomi khusus untuk leiomyosarkoma, dan untuk imagingnya pun ada radiologi yang khusus untuk leiomyosarkoma. Eh, Angka kejadiannya, range-nya, umurnya sekitar dari 30 sampai 79 tahun. Kalau kita temukan itu biasanya amat sangat jarang kita temukan diagnosis di preoperasi. Yang ditemukan itu dari pasca atau paling sering kalau kita menggunakan frozen section itu durante operasi.
walaupun tidak semua pemeriksaan frozen section juga kadang-kadang terlewat untuk mengetahui dia keganasannya. Kemudian min umurnya kurang lebih sekitar 60 tahun. Kemudian eh, karena kasusnya yang jarang sehingga kita masih sulit untuk melakukan identifikasi risk factor-nya. Eh, Diperkirakan salah satunya adalah eh, expose yang terlalu lama, 5 tahun atau lebih pada eh, penggunaan tamoxifen pada misalnya pasien-pasien dengan CA mame, sehingga pada beberapa prosedur CA mame itu juga dilakukan eh, histrektomi, eh, pencegahan dengan cara dilakukan histrektomi juga. Kemudian risiko terhadap tindakan pelvic radiation untuk dengan semua alasan mungkin tumor dari GI tract itu meningkatkan juga risiko. Kemudian ada juga kecil yaitu hereditary leomatosis dan renal cell carcinoma syndrome. Ini suatu kejadian rare autosomal dominant syndrome akibat mutasi dari fumarat hidratase. Laporan kasusnya kecil, cuma ini masih diperkirakan. Kemudian kita juga berpikir apakah mioma uteri yang lama atau yang besar merupakan salah satu risiko faktor juga terhadap keganasan ini. Jawabannya adalah sampai saat ini mioma uteri bukan menjadi faktor risiko. Kemudian clinical finding-nya, clinical finding-nya antara mioma uteri dengan sarkom ini pada pemeriksaan yang kita dapatkan pertama hampir sama. Kita menemukan pembesaran dari uterus eh, yang kita asumsikan pada awalnya berupa mioma uteri. Kemudian ada pada beberapa kasus ditemukan dengan endometrial sampling. Kemudian ada nggak sign dan simptom yang mengarah khusus ke arah kasus ini? Tidak ada. Sign and symptom spesifiknya tidak ada, sama seperti masa pada uterus. Abnormal uterine bleeding, pelvic pain atau pressure ini biasanya pelvic pain pressure ini karena sudah masanya yang besar melakukan penekanan terhadap saraf di belakang atau misalnya gangguan buang air besar karena dia sudah melakukan penekanan ke rektum atau ke depan ke lateral sehingga penekanan pada ureter atau vesika urinaria, pasien datangnya dengan keluhannya sudah gangguan buang air kecil. Bahkan pada beberapa kasus pasien datang asimptomatik, dia cuma datang perut saya membesar gitu. Pada beberapa kasus yang jarang ada bagian tumor yang dikeluarkan dari serviks sehingga pada pemeriksaan kita menemukan ini seperti mioma pedunculata. Dari referensi didapatkan bahwa simptomnya itu paling sering itu adalah postmenopausal bleeding. Jadi angka kejadian ini lebih sering pada peri dan usia peri dan usia postmenopausal. Premenopausal bleeding, kemudian abdominal distension. Ini yang kasus paling sering kami temuin ya kan. Pasien datang itu karena masanya sudah terlalu besar. Abdominal pain, urinary symptom, dan ada 1-2% pasien tidak ada keluhan apa-apa. Datang cuma sekedar mungkin general check up. Pemeriksaan fisiknya hampir sama yang kita temukan seperti pada leiomioma atau mioma uteri Cina. Nah, kemudian kita fisiknya hampir sama. Kemudian kita eh, menggunakan alat bantu imaging. Imaging mungkin yang paling banyak kita punyai adalah USG. Nah, di atasnya kita punya CT scan, kemudian di atasnya kita punya MRI. Fitur yang sugestif untuk sarkoma pada pemeriksaan ultrasound, kita bisa melihat kalau mioma uteri konsistensinya hampir homogen, rata. Cuma kalau kita pada sarkoma, kita temukan adalah mix ekogenik. Jadi ada beberapa konsistensi yang lebih padat atau lebih kistik dibandingkan dengan konsistensi yang lainnya. Kemudian kalau kita gunakan Doppler, color Doppler, kita bisa melihat adanya aliran darah dengan low impedance dan high peak systolic velocity. Jadi ada pembuluh darah irregular dengan
eh, low impedance dan high peak systolic velocity kita bisa ukur dengan Doppler velocimetrinya. Kemudian dari penelitian juga didapatkan ultrasound itu mempunyai diagnostis akurasi dengan sensitivitas 76% dan spesifisitas 89%. Ultrasound senjata kita karena hampir semua baik kita di praktek pribadi maupun di rumah sakit besar kita sudah mempunyai ultrasound dengan fitur-fitur yang sekarang sudah canggih-canggih sekali. Kemudian kemudian berikutnya adalah uh, imaging lainnya. Kita bisa menggunakan bagi yang punya MRI, kita bisa menggunakan MRI. MRI, apalagi kalau datang masanya sudah besar dengan MRI, cuma MRI yang kita gunakan harus menggunakan kontras. Kontras yang biasa digunakan adalah gadolinium. Dengan kontras itu kita bisa melihat konsistensi, kemudian untuk kemungkinan operatif kita bisa melihat batas-batas dengan jaringan di sekitarnya, adakah curiga perlekatan, kita bisa melihat ke retro, adakah pembesaran dari kelenjar getah bening. Kalau CT scan belum ditemukan eh, perbedaan yang bermakna antara em, mioma uteri dan sarkoma. Kemudian ada beberapa eh, pendapat ya eh, bahwa yang tidak tidak berhubungan dengan tidak bisa diandalkan untuk memprediksi sarkoma. Eh, Pembesaran uterus yang cepat pada wanita di premenopausal dengan ukuran kurang lebih dari 6 minggu, kemudian dia akan bertambah dalam waktu 3 bulan bertambah dengan ukurannya. Kemudian apakah itu sarkoma? Belum tentu juga. Sekali lagi kita bilang identifikasi pastinya kita belum masih menemukan eh, intinya. Oke, kemudian eh, kapan kalau kita menentukan ini ada risiko untuk sarkoma? Kita bisa melakukan tindakan yang minimal invasif. Ya, tindakan minimal invasif yang bisa kita kerjakan dengan endometrial sampling. Endometrial sampling terutama pada wanita peri dan postmenopause ya. Endometrial sampling kita bisa mengambil sampling dari endometrium, kita bisa menggunakan blind kuretase atau kita kalau punya alat yang lebih baik kita bisa menggunakan hysteroscopy. Eh, Literatur juga mengatakan dilatasi dengan atau tanpa dilatasi tidak mempengaruhi dari hasilnya. Kemudian sensitivitasnya eh, dari laporan dari Canadian Task Force, sensitivitasnya eh, leiomyosarkoma di 35% dan suspiciusnya di 16%. Eh, ini penelitian yang terbaik yang bisa kita dapatkan laporannya untuk saat ini. Kemudian pada studi yang kecil lainnya, 3 dari 8% kita bisa ketahui dari sebelum diagnosis. Kemudian ada penelitian lain sekitar 67% dan 33%. Kemudian transvaginal biopsi bisa kita lakukan juga, kita bisa menilai ukuran, kemudian adanya konsistensinya, apakah ada bagian padat, jinak, kemudian kita bisa menilai dengan Doppler velocimetrinya juga. Kemudian ini ada satu literatur tentang membahas ultrasound membahas tentang karakteristik dari uterine sarcoma. Oke, ini bisa kita lihat bahwa konsistensinya, ya kan, kita bisa lihat bahwa konsistensinya ada yang bagian padat dengan ada bagian jinak pada uterus. Jadi konsistensinya tidak homogen, ya kan, dibandingkan dengan gambar yang di atasnya. Kemudian pada color Doppler velocimetry kita bisa melihat adanya pembuluh darah dengan pembuluh darah yang merata ya tadi dengan sistoliknya dan low impedance-nya. Singkat kata bisa melihat
bahwa lebih banyak pembuluh darah yang terbentuk di dalamnya. Oke, ini juga salah satu contohnya dari color Doppler velocimetry. Kita bisa melihat konsistensinya yang irregular. Kalau pada mioma uteri kita bisa menemukan gambarannya dia homogen. Kemudian kita bisa melihat juga eh, terhadap color power Dopplernya juga pembuluh darahnya yang meningkat di bagian sentral dari tumornya. Kemudian eh, naik, kita punya CT scan kontras. CT scan, hampir semua rumah sakit sekarang sudah mempunyai CT scan. Kalau saya boleh usul, kita CT scan-nya dengan menggunakan kontras. Karena apa? Kita bisa melihat konsistensinya lebih baik. Kita bisa melihat perlekatan dengan jaringan di sekitarnya. Pada gambar saya dapatkan dulu waktu masih trainee di Sutomo ya, kasusnya masa tumornya besar, hampir sesuai dengan wanita umur 28 minggu lebih gitu. Kita bisa melihat gambarannya adalah gambarannya tidak homogen. Kita melihat ada bagian yang padat dengan bagian yang jinak. Dari CT scan ini juga kita bisa memprediksi apakah ada perlekatan atau tidak di belakang. Kemudian, nah ini dari CT scan yang kita kerjakan di RSUD Banyumas ini dari pasien yang saya dapatkan 1 tahun yang lalu ya, kita bisa bandingkan antara gambar yang kiri dengan yang kanan. Kalau kiri itu dengan pada fase dia non kontrasnya. Kalau kita tidak menggunakan kontras, eh, gambarannya hampir homogen. Kita tidak bisa melihat apakah konsistensinya ini, apakah ada yang padat atau tidak di dalam masanya. Sekarang kita lihat yang di sebelahnya, kita menggunakan gambar yang menggunakan kontras. Kalau kontras kita bisa melihat di sini ada bagian yang lebih kistik di dalam massa tumor. Kita bisa melihat apakah ada perbedaan di sini. Berarti di sini curiga dengan perlekatan dengan jaringan di belakangnya. Kita juga bisa melihat adanya pembesaran kelenjar getah bening di pelvic. Jadi kalau menggunakan CT scan eh, akan lebih banyak membantu kalau kita menggunakan kontras. Kemudian imaging MRI juga dengan kontras. Dari imaging dengan kontras kita bisa melihat MRI ada perbedaan konsistensi pada massa tumor. Kalau ini kita pakai USG aja, kita cuma bisa melihat satu massa tumor mioma yang besar. Tetapi dengan menggunakan MRI, kita bisa melihat konsistensi di dalam massanya itu dia berbeda dengan di bagian yang luar. Pada klinisnya, pada saat kita operatif, setelah massa tumornya diangkat, kita lakukan pembelahan, itu terdapat ya tadi cenderung Ini yang putus Dokter Eri atau saya saja? Hilang semua ya? Izin dokter dengan yang terputus dokter Eri dok. Oh, Izin ya, ya, menghubungi dokter ya, Eri ya. dok.
Maaf, tadi terputus. Kita maaf tadi terputus. Kita lanjutkan tadi. eh, Tadi sampai ini yang MRI, kita kalau MRI dengan kontras kita bisa melihat konsistensinya dengan lebih jelas. Kalau tanpa kontras tadi kita sudah coba bandingkan ya, gambarnya rata. Kita melihat ini hanya sebagai satu konsistensi. Kemudian akan lebih baik kalau saat durante operasi kita bisa melakukan pemeriksaan dari frozen section. Ke- Kemudian juga tadi juga sudah disinggung bahwa prognosisnya yang tidak baik ya, tidak respon terhadap kemo dan radiasi, sehingga disarankan untuk operasinya dilakukan pengangkatan rahim secara utuh. Ada beberapa kontroversi eh, pada tindakan operasinya, misalnya eh, ada kalanya kita melakukan tindakan laparoskopi. Pada operasi laparoskopi kan massa tumornya kan kita keluarkan dengan morselasi ya. Jadi dicacah kecil-kecil itu pada laporan kasus dengan tindakan itu bisa meningkatkan dari upstaging dari pasien tersebut. Kemudian intraoperatif evaluasi dengan frozen section, kemudian pengangkatan uterusnya disarankan secara utuh, jadi bukan histrektomi supraservikal atau miomektomi. Kemudian bagaimana pada pasien-pasien yang dilakukan pengangkatan operasinya tidak secara utuh, disarankan untuk melakukan relaparotomi untuk mengejar sisa dari apa yang ditinggalkan, apakah itu serviks ataukah itu uterus. Kemudian BSO apakah perlu dikerjakan atau tidak dari laporan kasus? Ternyata BSO itu tidak mengubah prognosis dari pasien. BSO itu eh, pada wanita yang perimenopause tidak dikerjakan, pada wanita postmenopause dikerjakan, tapi tidak ada hubungannya dengan prognosis dari tindakan operatif. Jadi yang diharapkan dari tindakan operatif itu adalah pengangkatan uterus secara total. PSO bisa atau tidak bisa dikerjakan sesuai dengan pertimbangan. Kemudian eh, kalau sudah terjadi penyebaran di luar uterus, maka perlu dipertimbangkan lagi untuk operatif karena eh, penyebaran di luar uterus itu pada saat kita lakukan laparotomi cenderung itu frozen pelvic. Kita tidak dapat mengidentifikasi mana rektum, sigmoid, ataupun vesika urinaria. Kemudian eh, tadi pengangkatan utuh, makanya perlu kita pertimbangkan baik-baik risiko malignansi kalau kita akan melakukan tindakan yang meninggalkan sisa uterus, misalnya miomektomi, hysterektomi supraservikal, dan terutama kalau kita mau melakukan tindakan misalnya eh, histerektomi laparoskopi. Apakah perlu dilakukan limfadenektomi? Limfadenektomi dikerjakan jika terdapat massa tumor yang membesar atau terdapat kelenjar getah bening yang membesar. Jika pada evaluasi tidak ada kelenjar getah bening yang membesar, maka eh, tidak ada indikasi untuk dilakukan limfadenektomi. Kemudian kesimpulannya, tadi seperti yang disampaikan, kasusnya jarang, amat sangat jarang sekali, dan eh, kami jarang sekali yang menerima primer. Biasanya kita menerima sekunder. Kemudian, kalaupun primer, biasanya pasien datang tuh karena bukan keluhan massa tumornya yang membesar, tapi akibat desakan dari massa terhadap GI tract, sehingga susah untuk buang air besar, atau konsulan durante operasi oleh karena ileus obstructivus. Faktor risikonya yang pasti belum kita ketahui. Eh, yang baru kita bisa ketahui ya mungkin akibat expose terhadap tamoxifen, riwayat pelvic radiasi. Yang pastinya itu
kita belum tahu. Clinical finding-nya hampir sama seperti pasien-pasien dengan mioma uteri. Kemudian apa yang bisa kita kerjakan kalau kita menemukan massa yang membesar pada usia peri atau postmenopause, mungkin perlu kita pertimbangkan untuk eh, diagnosis sampling sebelum kita lakukan laparotomi. Bisa kita kerjakan dengan kuretase. Jika punya histeroskopi akan lebih membantu lagi karena saat kita melakukan biopsi kita bisa memilih tempat-tempat yang kita anggap lebih mencurigakan. Imaging pastinya tidak ada, tapi kita bisa memberdayakan gunakan USG, kita bisa daya gunakan dari color Doppler velocimetry-nya. CT scan kita bisa menggunakan tadi CT scan-nya dengan kontras, dan jika ada MRI akan lebih baik lagi dengan kontras kita bisa melihat gambaran di kelenjar getah bening di retroperitonealnya. Operatif komplit sitoreduksi. Kemudian pada pasien-pasien postoperatif yang belum komplit perlu dilakukan tindakan eh, evaluasi sebelum kita lakukan relaparotomi. Untuk sumbernya saya mengambil dari referensinya dari UpToDate. Mungkin itu dulu dokter yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Dokter Iri sudah menyampaikan tidak sekilas saya rasa ini sudah panjang kali lebar. Kalau ada tebal sedikit jadi isi namanya. Tapi walaupun demikian, mungkin saya beri kesempatan lah kepada Dokter Fahmi kalau ada yang mau ditambahkan atau disisipkan dari eh, tampil apa presentasi dari Dokter Eri. Silakan Dokter Fahmi. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Dery. Izin saya share screen, Dokter. Apakah sudah terlihat, Dokter? Apakah sudah Sudah terlihat, terlihat, Dok? dokter? Sudah terlihat? Sudah tambah dokter Fahmi. Ya, izin saya tadi mungkin ya ini mungkin Dokter Eri sudah banyak ya, sudah banyak. Saya mungkin merangkum saja ya. Dan mungkin kita saling melengkapi. Ini yang saya ambil ini dari guideline ESCO ya, uterine paket yang 2025. Jadi outline-nya mungkin ini ya, klasifikasi epidemiologi, kemudian diagnostik terintegrasi, manajemen pembedahan, dan kontroversi klinis. Ya, mungkin dari definisi dan epidemiologi tadi sudah dijelaskan bahwa prevalensinya sangat kecil ya. Jadi dari seluruh kanker ginekologi ini hanya 1% dari total keganasan ginekologi. Dan untuk di prevalensi di uterus 3-9%, dan dia asalnya dari myometrium maupun stroma endometrium. Histologi tadi sudah disampaikan lengkap oleh Dokter Eri, tapi saya di sini highlight 3 yang sering dan 3 yang perlu kita waspadai ya. Yang pertama, leiomyosarkoma ini 60% kasus ya histopatologinya. Ini merupakan tipe yang paling sering ditemukan, agresif dan kecenderungannya itu metastasisnya hematogen, terutama ke paru. Kemudian entitas yang kedua yaitu endometrial stromal sarkom. Ini ada low grade dan high grade, kemudian undifferentiated sarkoma, ini sarkoma high grade tanpa diferensiasi spesifik, dan ini prognosisnya paling buruk di antara subtipe lainnya. Ini pasien datang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Eri ya, dia bisa perdarahan, bisa masa pelvis, nyeri panggul, ataupun temuan insidental pasca myomektomi. Mungkin ini yang sering kita temukan gitu. Ini USG-nya paling khas tadi sudah disampaikan. Karakteristiknya mungkin di sini ada mix ekogenisitas dan poor ekogenisitas part. Kemudian ada central necrosis. Kemudian batasnya itu tidak tegas, dan kalau misalkan itu miom itu biasanya ada ring of fire, tapi kalau Ya, ini dia irregular vessel. ya. Kemudian untuk MRI ini sebagai gold standar dari imaging ya. Kita bisa melihat MRI dengan kriteria keganasan, melihat sinyal dari T2WI, kemudian adanya nekrosis pusat, bisa juga DWI dan ADC atau apparent diffusion coefficient, nanti ada restriksi diffusion.
Kemudian untuk preoperatif tadi yang sudah disampaikan. Kalau kita ketemu pasien dengan diagnosis suspek ke arah leiomyosarkoma, apa yang kita lakukan? Pertama USG. Kalau USG tidak meyakinkan, tidak yakin, maka lanjut ke imaging. Ataupun juga tadi bisa langsung ke histologi atau biopsi ya. Cuman biopsi ini harus dilakukan oleh yang ahli karena bisa spill ya. Jadi hati-hati kalau mau melakukan biopsi karena bisa spill dan itu dilakukan di center biasanya oleh yang ahli dengan guiding USG maupun guiding CT scan. Kemudian bisa juga ditemukan post operatif. Sudah diambil miomnya ternyata ganas. Nah, ini apa yang kita lakukan? Ternyata harusnya kita melakukan imaging dulu. Kemudian baru kita mendefinisikan dia ke arah mana. Apakah masih ada extrauterine disease-nya atau hanya masih di uterus aja atau masih ada ovariumnya nih. Tadi kan disampaikan bahwa BSO itu tidak wajib. Tapi kapan kita melakukan operasi? Ternyata kalau histologinya itu adalah low grade endometrial stromal sarcoma. Kalau di lain itu maka boleh BSO tidak dilakukan, tapi mandatory menurut ASCO 2022 bahwa kalau histologinya adalah low grade endometrial stromal sarcoma itu dilakukan ovarektomi. Kemudian ini biopsi tadi ya, biopsi yang kapan melakukan biopsi? Ketika kita mencurigai adanya atipikal ya, untuk membedakan miom atau sarkoma. Jadi pada pasien yang masih menginginkan fertilitas itu kan kita perlu memastikan dulu. Nah, apa biopsi yang paling tepat yang rekomendasi dari guideline tersebut yaitu core biopsi atau trukat biopsi. Kalau FNAB itu seringkali tidak konklusif, kemudian core atau trukat itu yang lebih bisa menilai arsitektur jaringan, kemudian juga bisa menilai mitosisnya. Nah, ini dengan tenaga ahli dan dengan guiding USG ataupun CT scan ya. Kemudian ini Vigo stagingnya tergantung dari stadium apa, stadium berapa. Nah, ukuran di leiomyosarkoma ini menjadi prediktor prognostik utama ya kalau stadiumnya masih 1. Kalau ukurannya besar, makanya dia menyampaikan bahwa di Vigo itu ada kurang dari 5 dan lebih dari 5. Kemudian ini langkah decisionnya itu seperti apa? Pertama kalau ada masa yang atipikal, maka kemudian ada juga dari imaging juga kita lakukan imaging, maka kita masukkan ke MDT. Jadi harusnya tumor board gitu ya. Direview, kemudian baru ditentukan diagnostic plan-nya apa. Setelah ketemu diagnostic plan-nya, baru kita lakukan kalau memang kesimpulannya adalah surgery, maka upfront surgery, di mana tujuannya adalah complete resection. Nah, di sini direkomendasikannya itu laparotomi gitu. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau laparoskopi ataupun minimal invasive surgery jika dilakukan hanya jika kita bisa memastikan bahwa integritas dari uterusnya bisa dicapai gitu. Tapi kalau harus morselasi, baik morselasi dengan knife morcellation ataupun power morcellation melalui energi itu sebaiknya dihindari. Ini untuk surgical manajemennya, stadium 1 dan 2. Yang pertama, gold standarnya adalah TAH, total abdominal hysterectomy. Ini prosedur standar. Nah, BSO itu merupakan prosedur standar untuk yang sudah menopause atau postmenopause. Premenopause ternyata preservasi ovarium dapat dilakukan pada pasien premenopause tertentu ya. Kemudian target utamanya adalah marginnya bebas. Jadi R0 resection, marginnya bebas. Kalau marginnya masih positif, kita harus ada tindakan lanjutan. Kemudian no fragmentation atau nggak boleh morselasi atau end block gitu ya. Nah ini red flag-nya morselasi itu bahaya ya. Karena bisa diseminasi intraperitoneal, kemudian meningkatkan rekurensi, menurunkan overall survival, sehingga kalau bisa dihindari morselasi. Ini masih di stadium 1, kapan kita mempreservasi ovarium. Nah, ovarium preservation pada leiomyosarkoma itu dapat dipertimbangkan pada pasien usia muda atau premenopause, kemudian stadium 1, karena belum ada bukti kalau BSO itu menurunkan atau menaikkan survival gitu ya. Jadi masih
bukan mandatori di leiomyosarkoma, tapi kalau di endometrial stromal sarkom, apalagi yang dia ERPR positif, hormon dependent, maka PSO mandatori karena risiko tinggi untuk rekurensi jika dipertahankan. Kemudian untuk evidence kelenjar getah bening tadi sudah disampaikan bahwa tidak rutin dan selektif saja karena incident rate. Nah, untuk stadium 1 itu stadium 1 dan 2 kurang dari 3% untuk metastasis ke KGB. Untuk stadium lanjut seperti apa? Stadium lanjut harus complete surgical removal of the disease, jadi R0 juga dengan scope surgicalnya seperti ini bisa sampai splenektomi, metastasektomi, bahkan kalau parunya ada metas bisa diangkat ya. Kemudian bowel resection, omental resection, intinya oligometastasis gitu. Kemudian untuk manajemen rekurensi ini tergantung ya dari MDT dulu ya, pasti tumor board dulu lah ya. Nanti kita pertimbangkan berdasarkan tumor biologinya, jumlah lesinya, lokal atau sistemik, disease free intervalnya, komorbiditas pasien, kemudian pasien perspektif. Nah, intinya kapan kita mengoperasi ulang? Operasi ulang kalau jika reseksi R0 dapat dicapai. Kalau tidak bisa, kita memikirkan treatment lain. Jadi take home message-nya pertama, pembedahan merupakan modalitas primer. Kemudian MRI itu kunci ya, kunci imaging untuk evaluasi preoperatif. Hindari morselasi dan kemudian pendekatan tumor board atau MDT. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Dik. Terima kasih, Dr. Fahmi. Ya, kita sudah mendapatkan informasi tentang sarkoma, cara mendiagnosanya yang tidak spesifik, terapinya yang tidak spesifik, membuat kita menjadi bingung. Sehingga saya lihat di sini pun yang memberikan pertanyaan masih belum ada. Sebab terus terang saja, kita pun berdoa-doa janganlah ketemu kasus sarkoma. Ya. Seperti tadi katakan, terapinya ya satu, operasi R0. Operasi R0 kalau masih stadium awal, ya mungkin bisa lebih sederhana untuk di R0 kan, walaupun kita tadi sepakat sudah disampaikan itu hematogenik dia ya, jadi selama manipulasi saja dia bisa menyebar. Tapi kalau dia sudah lebih dari stadium D ini, itu menjadi masalah sama kita. Kan tidak gampang ya mengambil jaringan yang bukan organ-organ reproduktif, kemudian harus R0 ya. Kalau di tempat rumah sakit yang sepaham dengan kita sejawat bedah itu mungkin lebih enak, tapi kadang-kadang ada saja misalnya sejawat bedah itu misalnya ada invasi ke saluran cerna, mereka masih berpendapat selagi tidak ada gangguan pasase ya kita nggak usah ngapa-ngapain. Nah, masih ada yang seperti itu. Nah, kalau seperti itu pemahamannya mungkin MDT itu menjadi hal yang sangat penting supaya ada penyeragaman pendapat di antara kita. Ya, ya memang kita kita akui ya untuk kita onkologi saja kasus seperti ini tidak nyaman ya, Dokter Erik, Dokter Fahmi ya. Apalagi mungkin di peserta kita ini juga ada sejawat SPOG yang non onko. Saya kira sejawat-sejawat yang punya jam terbang ada beberapa kasus sarkoma. Ya, kalau mau sumbang saran, kita persilakan. Kita masih punya waktu 10 menit nih untuk memberikan pengalaman kasusnya bagaimana. Ya, kalau kalau saya pernah dapat kasus yang tentu dibuka di luar dengan subtotal hysterektomi ya. Jadi tinggal serviksnya sarkoma, ya kita operasi, selesai dapat serviksnya yang tidak begitu besar, tapi tetap juga kambuhnya sebentar kambuh dan eh, memang ya pasiennya nggak terselamatkan ya seperti itu. Ya, kita coba terapi ajukan radiasi. Kita udah tahu sih radiasi nggak respon, kita coba kemo juga nggak respon dan memang sesuai dengan predik, bahwa pasiennya tidak terselamatkan. Walaupun operasi mengangkat serviks yang sedikit itu kan
agak tidak nyaman untuk tangan kita ya. Saya rasa itu mungkin kawan-kawan ada yang memberikan pertanyaan atau sharing pengalaman juga kita tunggu di sini. Di akhir April ini nggak enak ya, Dr. Fahmi sama Dr. Eri ya. Kita dapat kasus yang sedikit, memang sedikit dan tadi ceritanya gejalanya nggak spesifik. Semua orang menduga itu miom seperti gitu kan, nggak spesifik. Apalagi sekarang eh, usia cancer itu sudah nggak seperti dulu lagi. Kita bisa katakan usia lanjut, usia lanjut. Yang usia muda pun udah ada sarkoma sekarang. Itu sangat kasihan ya. Sebenarnya samanya semuanya kasihan. Tapi kalau usia muda, sarkoma, terus kita paham bahwa ini survivalnya kecil, ya kita kan sedih melihat pasien seperti itu ya. Apa kita buat ini ada ini? Oh tidak ada masuk ya, Dokter Dewita. Ya, dokter, apalagi di tempat kami frozennya belum bisa menentukan free margin, dokter. Itu hambatan Ya, juga buat kami, dokter. Ini free margin atau tidak free margin, kami belum bisa menentukan, dokter. Jadi eh, kadang ya histerektominya kita turunkan ke bawah seperti radikal histerektomi, dokter, berharap free margin, dokter, karena iya, belum sanggup ya, menentukan. Bahkan pada enggak, beberapa kasus frozen durante operasi juga belum bisa memberikan gambaran yang spesifik bahwa itu sarkoma atau bukan, dokter. ya, Itu hambatan kami. persis sama, sama saya demikian juga. Pertama, kita confirm memastikan ini sarkoma atau bukan. Itu dari histopatologinya saja mereka kadang kadang hanya bisa jawab malignansi seperti itu ya. Jadi kita masih susah. Apalagi tadi seperti Dokter Eri sampaikan untuk pre-margin, ya tentu yang harus diperiksa itu kan pada beberapa lokasi itu akan meningkatkan cost. Ya kita maklum dengan asuransi yang di kita ini kita sejawat PA pun kasihan ya. Mereka harus melakukan pemeriksaan yang banyak, sementara eh, apanya cakupan biaya dengan dibebankan ke rumah sakit hanya segitu saja. Mau periksa satu pemeriksaan atau beberapa pemeriksaan, tidak ada peningkatan eh, kembalian biaya. Memang ini menjadi problem seperti tadi saya katakan ya. Baik lagi pepatah yang tadi Simalakama yang bukan pantun ya, Dokter Topan ya. Ini Dokter Topan udah masuk nih. Dokter Topan mungkin punya jam terbang tertentu dengan kasus-kasus sarkomanya yang kita doakan kalau bisa jangan dapat sih, nggak nyaman. Ada pengalaman yang survivalnya bagus, Dokter Topan? Iya, iya, Dokter Dery ini saya lagi dalam kondisi tidak baik ini sinyalnya. Silakan lanjut aja Dokter Dery ya. Yang jelas sarkoma memang jelek ya, bisa dalam 1 tahun pertama tuh mereka langsung jauh gitu ya, itu seringnya seperti itu. Loncat Ya, karena dia hematogenus kan. Ya, ya. ya. Ya lanjut aja Dokter Dery, ini nggak nyaman sinyalnya jelek on off. Ya, terima Ya kasih. Terima apresiasi kasih. luar biasa ya, betul. Terima kasih, Dr. Taufan. Dr. Fahmi, ada pengalaman spesifik? Ya mungkin ini sekaligus menjawab aja ya dokter yang Ya, ada pertanyaan sepertinya itu. ada Eh, pertanyaan? iya dokter. Oh, Q&A. Oh iya, saya buka. Jika core biopsi dikerjakan per abdominal, apakah tidak? Iya benar. Ya, silakan, Dr. Fahmi. Ini menantang sekali ini. Ya, ya silakan. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Memang menarik ya. Apakah kita harus biopsi dulu apa enggak? Nah, core biopsi yang di sini dimaksudkan adalah jadi guided USG lewat transuterine cavity gitu ya. Jadi lewat transuterine, lewat cavum uterus, kemudian masuk dengan needle 14 atau 16G ukurannya, kemudian baru guiding USG tadi ya, baru kita ambil di tempat yang paling mencurigakan gitu. Karena memang biopsi pun misalkan, jadi belum tentu kalau hasil biopsi itu negatif, itu mengeksklusi bahwa dia bukan leiomyosarkom. Karena tempat yang kita biopsi itu belum tentu yang kita ambil tuh yang ganas gitu. Tapi kalau begitu hasilnya positif,
itu spesifitasnya sangat tinggi ya gitu. Jadi baik guiding USG, kecuali kalau dia ada meta ke dekat-dekat peritoneum ataupun ke apa yang dekat dengan kutis gitu ya, itu mungkin bisa di core biopsi. Tapi kalau masih di uterus aja itu kita bisa melakukan dengan guided USG lewat cavum uterus. Itu dokter. Makasih. Ya, ya memang kemungkinan spill ya pasti ada lah ya. Ya, itu memang perlu kehati-hatian dan kita harus harus siap risiko spill. Makanya informed consent harus kita sampaikan lah dan kita harus siap dengan risiko dengan tindakan demikian. Ya, bagus, bagus sekali itu pertanyaan dari sejawat kita. Ya, dokter, kalau saya boleh bertanya juga, dokter. Ya, silakan, Kalau silakan ada Dokter Eri. pengalaman biopsi dengan histeroskopi nggak? Histeroskopi guide biopsi, kan kita bisa melihat ya, eh, jika kan ada tipe histeroskopi yang kita bisa sekalian guide ambil apa biopsi sekalian. Ya, Mungkin yang di center besar ada pengalaman. Ya, saya izin boleh menanggapi. silakan, silakan Dokter Fahmi. Jadi, ya memang kalau sarkoma itu kan dia agak keras ya. Kalau kita memakai gunting biasa saja untuk biopsi di histeroskopi itu kan guntingnya kecil. Nah, kita agak sulit tuh untuk menembus itu. Makanya pakai core biopsi. Core biopsi itu biasanya dipakai bedah onco tuh jarumnya agak gede, Dokter Eri gitu. Agak gede sehingga kita bisa mengambil tepat. Tapi kalau hanya biopsi lewat seperti biasa di histeroskopi dengan gunting yang biasa kita lakukan itu agak sulit untuk menembus sampai jauh gitu. Mungkin ya bisa juga sih, tapi agak lama gitu. Ya paling nggak misalkan pengen cepet pakai resektoskop gitu, histeroskopinya pakai resektoskop itu yang lebih besar. Jadi sampelnya keambil juga. Karena memang ketika melakukan biopsi itu kita harus inform concern ke pasien tadi bahwa kalau itu negatif belum tentu itu negatif karena kita belum tentu sampai ke Dapat. Ya, ya masanya Ya. yang kita ya, inginkan. ya, Gitu. Ya. ya. Kalau yang pakai alat histeroskopi yang dia pakai alatnya itu yang biopsinya yang kayak kawat itu, Oh ya. saya pernah lihat demonya itu. Bahkan apa pada beberapa referensi itu bisa sampai perforasi uterus juga karena dia ngambil bisa cukup dalam, dokter. Cuma kan Ya. alatnya mahal dan Ya. Ya itu resektoskop pakai ya Dokter Eri kalau itu jadi pakai yang seperti ini kayak loop gitu ya terus di loop kayak urologi ngerjakan TURP itu. ya Ya. ya Kayak prostat itu dia ngerjakan itu kan bisa cukup dalam ya. Kita bisa ngambil berulang kali. eh, Time span-nya juga dulu pernah nyoba ngerjakan maksimal di 45 menit kan kita bisa dapat biopsinya cukup banyak. Cuma waktu itu bukan pasien malignansi sih. Ya. ya Ya, ya, di ujung Dr. Devita ini ada pertanyaan harus kita jawab juga. Tadi mungkin cerita core biopsi mungkin sejauh SPOG mungkin agak rumit. Nah, bagaimana biopsi endometrium itu kan mungkin kita bisa bisa dapati juga, tapi tentu tidak yang leiomyosarkom ya. Bagaimana? Silakan Dr. Fahmi atau Dr. Eri menanggapi pertanyaan biopsi untuk diagnostik sarkoma Eh, untuk biopsi endometrium. preoperatif ya endometrium kita bisa menggunakan dengan tadi kuretase. Pada beberapa penelitian tadi ada yang bilang 2 dari 8, 3 dari 6 mereka bisa mendapatkan sampling untuk preoperatif. Kembali lagi apakah fix itu menjadi standar? Belum ada referensinya. Cuma tadi Ya. ya tadi kasusnya nggak banyak. Jadi tadi pada beberapa kasus sekitar mungkin 20-30% mereka bisa mendapatkan eh, preoperatif, tapi balik lagi nanti tergantung eh, implantasinya di mana kita ya tadi kita ngambilnya kadang ngeblind, kemudian Ya. apakah masih bisa kita akses dari endometrium, apakah dia di miometriumnya, letak malignansinya itu juga eh, berpengaruh terhadap Ya. kita dapat sampelnya apa enggak keberhasilannya. Tapi bisa dipertimbangkan untuk melakukan tindakan biopsi endometrium pada
uterus yang besar pada usia peri dan menopause, dokter. Ya mungkin untuk yang endometrial stromal sarcoma itu mungkin bisa bisa diandalkan lah ya. Kalau yang untuk endometrial stromal sarcoma, tapi kalau yang untuk di leiomyosarcoma barangkali agak susah ya. Bagaimana, Dokter Agak Fahmi? susah. Ya, Ya betul dokter. Jadi kan leiomyosarkom itu mesenkimal ya. Mesenkimal artinya dari otot atau dari stroma, memang agak sulit gitu ya. Nah mungkin yang bisa saja, boleh saja kalau itu kansernya sudah menembus endometrium gitu. Kalau kansernya sudah mungkin advance dan menembus endometrium, kita sangat mungkin dapat sampel itu gitu. Tapi kalau masih di uterus kemudian di miometriumnya, apalagi ya di endometrium masih oke, itu agak sulit ya, terbatas lah, bukan ya, ya, perannya terbatas, ya. sensitivitasnya rendah juga untuk itu gitu. Tapi kalau yang tadi kan endometrial stromal sarcoma itu mungkin ya, kan itu masih di endometrium ya. 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 Oke. Oke. Mudah-mudahan itu menjawab sejawat kita. Oh, ada satu lagi nih. Ada satu lagi. Enggak bisa, Dokter Duita kan? Oh, sudah ada. Dengan korek tadi sudah kita jawab dari Ada. sejawat Anonymous ya. Oke. Karena waktu sudah lewat 3 menit, saya kira alhamdulillah, terima kasih Dokter Eri, Dokter Fahmi yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Ya, kita hari ini dapat kasus yang tadi tidak nyaman. Sebagaimana biasa, tadi Dokter Tovan sudah buka pantun, masa kita nggak kasih pantun. Jadi ini pantunnya untuk Dokter Tovan nih. Kembang kembang mawar si kembang melati dibungkus dengan si kain dibungkus dengan si kain katun. Dokter Tovan Dokter Tovan yang baik hati, sudah terampil buat pantun. Cakep. Itu saja. Ya, Cakep. karena sudah banyak nih, Dokter Tovan banyak nih pantun. Makasih Dokter Dery. Tadi berapa? Dokter Fahmi, 190. Saya ada 2 juta ini, tapi belum jadi 200. sih. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran guru besar, senior, sejawat sekalian. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita bahwa ada satu kasus yang jarang, tetapi sangat fatal. Ya, itu menjadi tantangan kita untuk yang akan datang, sehingga hitam-hitam warna si jangkit sulit, jangan dipakai berlama-lama. Sarkoma memang sulit, menjadi tantangan kita bersama. Wah, Saya luar akhiri biasa. dengan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi Dewita. wabarakatuh. Luar biasa. Dokter Dery, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi Dokter Eri. wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Dery, Dr. Tovan, Dr. Eri, dan Dr. Fahmi untuk Aswogi sore hari ini mengenai diskusi kita, peran pembedahan pada sarkoma uteri. Semoga diskusi kita sore hari ini dapat bermanfaat dalam penanganan pasien kita sehari-harinya. Tidak terasa saat ini kita berada di akhir rangkaian Aswogi seri ke-214. Terima kasih kami sampaikan kepada para guru besar, dokter subspesialis onkologi ginekologi, dan dokter-dokter obgyn yang ikut serta dalam acara sore hari ini. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang ditunggu hingga hari Jumat. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka Aswogi seri kali ini dapat diakses di akun YouTube kami. Akhir kata, mewakili panitia, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya Aswogi sore kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam Terima kasih. Dokter Dery Terima kasih, sehat. dokter. Dokter Fahmi, Dokter Eri sehat. Alhamdulillah sehat, dokter. Alhamdulillah. Lin ya, saya Lin. Ya, Oke, dokter. Atur nuhun. Oke. Izin live, Dokter Dewita. Monggo silakan dokter. Terima kasih dok.